Ya, kembali di channel saya ya, di channel Rizky Jumar Ramadan Lubis. Kali ini saya akan berbagi mengenai soal SKD, di mana di sini saya sudah menyiapkan satu paket soal SKD ya, di mana di sini saya akan membahas yang TWK terlebih dahulu. Nanti saya buatkan juga video yang TIU terus TKP. Dan di sini saya ada ebook All New Test CPNS, tapi ini tahun 2018. Kenapa saya upload video tahun 2018? Karena supaya nanti ada perbandingan antara tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018, 19, 2020 itu udah masuk tipe soal yang penalaran yang udah mulai. Terus 2021 sama 2022 itu udah penalaran semua ya. Tapi pada tes CPNS soal SKD tahun 2018 itu masih berupa bisa dibilang hafalan ataupun ya tingkatnya belum penalaran. Tetapi sama saja ketika kita paham tentang suatu materi itu berarti kita sudah bisa baik tipe soal yang HOTS ataupun yang belum. Di sini kita perlu sedikit latihannya tentang tes wawasan kebangsaan. Langsung saja nomor satu, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal. Nah, ketika kita menjawab soal TWK, itu misalnya soal tentang tanggal, kita berarti sudah paham apa itu PPKI, apa saja yang tugas yang dilakukan oleh PPKI, apa saja yang sudah disahkannya. Tentu urutan-urutan tanggal itu sudah kita luar kepala lah, sudah hafal. Seperti yang kita ketahui, sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus, dalam sidang resmi PPKI ya, Pancasila dibahas, disempurnakan dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya yang C. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam tiga prakara atau tiga asas, yaitu, nah, di Pancasila sendiri kawan-kawan ada asas ya, asas kebudayaan, asas religius, asas kenegaraan. Nah, di mana asas kebudayaan yaitu Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaannya, teman-teman. Selanjutnya, asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam masyarakat kita sebelum disahkannya Pancasila. Terus asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia ini berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi yang tiga itu asas dari Pancasila, asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 3, ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Karena, nah, ideologi teman-teman bukan seperti ideologi kita, ideologi Pancasila bukan ideologi yang tertutup, tetapi ideologi yang terbuka. Bagaimana apa yang dikatakan dengan ideologi terbuka? Ideologi ciri-ciri ideologi terbuka itu adalah yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya dan religius masyarakatnya. Yang kedua, menerima reformasi,
Dan yang ketiga, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena jadi jawabannya yang paling pas di sini kalau menolak reformasi itu salah, masyarakat harus taat kepada ideologi salah, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi jawabannya yang D. Jadi teman-teman, cara menjawab TWK lah bisa dibilang itu kita harus memahami ya materinya. Nah ini sendiri soal nomor 3 ini ideologi secara umum suatu gagasan ya kita harus paham apa itu ideologi, bagaimana bentuk-bentuk ideologi dan bagaimana kita mengklasifikasikan ideologi Pancasila itu teman-teman. Kita tahu ciri-ciri ideologi terbuka, kita tahu ciri-ciri ideologi tertutup. Itu aja mengenai materi ideologi ini. Jadi nanti ketika teman-teman tes ya, pada tes SKD tahun 2023 nanti, itu eh, materinya itu harus paham, kita harus memahami betul, mengakar lah bisa dibilang. Selanjutnya nomor 4, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat. Nah, selanjutnya ideologi Pancasila juga memiliki sifat di mana ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat, teman-teman. Jadi keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Jadi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis ya, bukan statis ya. Sifat Pancasila itu aktual, dinamis, antisipatif, dan apa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Aktual, dinamis, antisipatif. Jadi jawabannya yang paling tepat ialah yang B. Selanjutnya, nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk hidup, individu, dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Jadi teman-teman, manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia ya teman-teman. Dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Jadi kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Kita menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, tapi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral, dalam ekspresi kebebasan manusia. Jadi jawaban yang paling pas antara semua ini yang A. Nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk, nah, kita pahami apa maksud dari soalnya. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai undang-undang adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk. Jadi prinsip konstitusi dalam bernegara itu apa?
Jadi teman-teman, di dalam konstitusi ini terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Jadi keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Jika kita lihat option yang A, membatasi kekuasaan pemerintah. Ya, membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi, pemerintah tidak selama-lamanya tidak sewenang-wenang kepada rakyat ataupun adanya jaminan hak politik dari suatu rakyat. Kita lihat opsi yang B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah. Artinya pemerintah semuanya jaminan hak politik rakyat itu tidak ada. Jadi opsi yang B salah. Yang C, jaminan atas kewajiban politik rakyat. Bisa juga, tetapi ini lebih kewajiban, tetapi tidak bisa kawan-kawan karena politik rakyat hak kita, bukan kewajiban. Yang D, kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum. Salah. Kekuasaan hukum di atas parlemen salah. Yang C itu salah teman-teman karena bukan kewajiban kita, tapi merupakan hak kita, hak politik dari rakyat. Jadi yang paling pas itu jawaban yang paling nomor opsi A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Kita lanjut nomor 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang konstitusi juga dalam konteks klasifikasi konstitusi ya. Ada yang konstitusi yang tertulis, fleksibel dan rigid. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu ya yang itu tadi, tertulis, fleksibel dan rigid. Tertulis artinya undang-undang itu terdokumen dalam naskah. Fleksibel karena hanya memuat undang-undang kita kan memuat cuma 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan kemudian yang rigid itu karena sulit cara merubahnya. Jadi jawabannya yang paling tepat yang C. Lanjut nomor 8. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali. Nah, terutama antara founding. Jadi, anggota founding fathers itu, yang disebut founding fathers itu siapa? Kecuali ya. Sebagai negara yang baru dulu secara historia baru merdeka pada tahun 1945, para founding father Indonesia telah merancang Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak dipungkiri adanya perdebatan sengit, adanya konflik pikiran yang bisa menyebabkan terjadinya perdebatan ataupun berselisih paham, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Selain dari itu berarti tidak ikut dalam perdebatan ataupun para founding fathers. Kita lihat opsi Supomo, ya betul, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Jadi jawaban yang paling tepat karena diminta kecuali, ya jawaban opsi yang paling tepat yang E. Mas Cokro Aminoto. 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mesti ada sesuai ketentuan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh. Nah, nomor 9 ini pada pasal peralihan pasal 4 sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk berdasarkan UUD
Ini kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional. Jadi jawabannya yang B. 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya. Nah, problem di awal dalam penyelenggaraan negara, teman-teman, justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya keinginan untuk pembatasan kekuasaan. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan, teman-teman, kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Jadi jawabannya yang paling tepat ialah yang D. Mungkin part 1 ini cukup sekian, teman-teman, 1 sampai 10, dan saya akan lanjut nantinya. Tetap semangat untuk kalian yang masih berjuang untuk tes SKD tahun 2023 nanti. Semoga hasil kerja keras kita semua bisa mendapatkan yang terbaik.